Bertemulah sama tua, saling tanya anak berapa. Dia ada nanyakan harta, nanyai anak jantan betina.
tebak-tebakan. Ayo. Buah apa yang isinya durian tapi kulitnya berduri? Buah apa itu? Ya buah durian lah. Ya elah. Hehehe. Sekarang aku yang kasih teka-teki. Apa yang warna putih banyak manfaat terus sehat dan enak? Buah rambutan karena warnanya putih dan enak. Salah. Coba tebak lagi. Apa ya? Susu. Oh itu toh. Ngomong-ngomong tentang susu, aku pengen minum susu nih. Iya, aku juga. Seingat aku, Umi ada stok susu kambing HNI di dapur. Oh iya, jom ambil. Assalamualaikum teman-teman. Aku Hamzah dan aku Zahira. Kali ini kami akan membuat bagaimana cara membuat susu kambing dari HNI. Iya teman-teman, buat susu yang enak dan mantap. Pertama-tama siapkan bahan dan alatnya terlebih dahulu. Yang ke-1, 2 buah gelas. Yang kedua, air panas. Yang ketiga, 2 buah sendok. Yang keempat, air minum. Dan yang paling penting, susu kambing dari HNI. Pertama-tama masukkan bubuk susunya ke dalam gelas. Selanjutnya, tuanglah air panas. Jangan banyak-banyak ya. Kasih secukupnya saja. Setelah itu, aduklah dengan pakai sendok agar tidak ada yang mengumpal. Selanjutnya beri air minum secukupnya teman-teman, jangan terlalu banyak. Setelah itu aduk kembali. Sudah jadi susu yang lezat. Saatnya diminum. Berdoa dan langsung minum. Enak sekali susu HNI ini. Kami mau minum susu sambil belajar dulu ya teman-teman. Ya. Ini yang kanker. Itu di mana rasanya? Bekasi. Ke Abi di Luar biasa. Jadi Promil program samping. Ayo kita bekerja penuh semangat. Dengan kopi era baru sangat nikmat. Kopi Sevel dengan 7 elemen. Kopi nikmat yang berkhasiat. Nikmati hari dengan kopi. Kopi Sevel, kopi segala level. Yes, Kopi Sevel, kopi segala level.
dari HNI. Oke, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau disapa ulang, Masya Allah. Jadi ini udah banyak yang nungguin. Alhamdulillah dari banyak tempat ya, dari lahat semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai persiapan persalinan. Persiapan bersalin. Udah kayak biasa narasumbernya, ya inilah narasumbernya, masa iya saya ya, Dr. Fajria. Catatan beliau udah banyak, Masya Allah. Catatan kita banyak juga, jangan lupa disiapin ya. Pantengin terus channelnya di Gen HN Achievers. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar semakin banyak yang menerima manfaat dari channel ini. Dan semoga channel ini bisa berlangsung lebih kontinu sehingga kita bisa lebih banyak ilmunya. Iya. Maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis, it's okay, we are human. Oke. Mari dok. Oke. Baik ya teman-teman, kita langsung ya karena sudah berapa menit terjedah ya, maaf ya, jadi menunggu lama, minta maaf. Oke, kita ingat tentang kehamilan ya, ibu hamil itu memiliki 3 trimester kan? Iya. Trimester yang pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Nah ini menentukan juga dari trimester awal ini, sebenarnya dari sebelum nikah nih, udah mau persiapan kan, baca, terus juga persiapan selama kehamilan nih, dari trimester 1, 2, dan 3, dan terutama trimester 3 itu kan kita mulai mau mempersiapkan persalinan. Apa sih yang dilakukan? Dia bilang, oh trimester ketiga tuh jangan terlalu capek, pokoknya nggak usah banyak pikiran, istirahat yang cukup. Lah kalau baru mau melahirkan anak pertama oke lah ya. Kalau dia anak yang kedua 1 dan nunggu nih masih kecil, masih 2 tahun. Oh ini macam-macam gitu kan. Pasti sibuk tuh si ibu. Mana boro-boro mau istirahat ya. Jadi ini bukan suatu patokan ya. Artinya dia itu jangan mempersulit diri ya dengan kelelahan yang berlebih ya. Jadi kalau ini harus bergerak di trimester ketiga ya. Nah kalau di trimester ketiga tetap itu lakukan rutinitas, apalagi nih ibu yang nggak kerja, misalnya kalau mungkin yang kerja di luar yang ke kantor kan tiap hari pagi-pagi udah siap-siap mau ke kantor jalan ya. Kalau ibu rumah tangga saja kan mungkin di rumah aja. Ya sudah, anak-anak udah pergi sekolah. Suaminya udah pergi ke kantor, udah baring-baring di rumah. Tidur. Sehingga lebih banyak ya duduk, lebih banyak duduk. Sedangkan ini harus dimulai ya. Nah, apa sih tipsnya? Tipsnya kita sudah masuk ke semester ketiga. Semester 3 itu kan bulan ke berapa itu? 7, 8, 9. Nah, jadi kalau pada trimester ketiga juga ya, pada apalagi ibu yang sudah masuk 9 bulan, itu kan harus tetap banyak gerak, banyak gerak. Mestinya tapi banyak bukan gerak. Berarti harus kerjanya turun tangga, ada kan atau turun naik tangga biar cepat mudah lahirnya. Jatuh naon? Iya, terus juga banyak suruh ngepel gitu kan? Iya benar. Iya, lalu juga ya kegiatan-kegiatan yang sering banyak jongkok. Iya benar. Apa sih yang sebenarnya? Nah, kalau pada ibu
menuju ke persalinan ini harus banyak gerak memang. Jalan pagi terutama, jalan pagi atau juga jalan sore. Kalau jangan siang-siang lah ya. Panas. Karena bisa dehidrasi, pusing kepala, ibu bisa pingsan gitu. Kita ketahui bahwa ibu yang sudah 9 bulan itu udah berat kan? Udah berat, perutnya itu sudah mulai ya karena turun ya. Rasanya tuh berat sekali bahwa ada beban yang lumayan gitu ya, sekitar bayinya mungkin sekitar 2,5 kilo, ditambah dengan ada plasentanya, tambah dengan cairannya. Nah, itu bisa 5 kilo, 6 kilo gitu kan, 7 kilo mungkin lebih gitu. Nah, tambah berat badannya juga naik. Yang dianjurkan ini ada bergerak, ya, bergerak. Nah, terus juga makanan-makanan yang dianjurkan untuk ibu ya sudah mendekat persalinan ini, sebenarnya dari mulai kehamilan ya, perbanyak sayur dan buah, jangan terlalu banyak yang gula. Ada temen ya, itu dia suka sekali coklat, katanya kan coklat bikin bayinya nanti happy, dia juga happy. Oke, coklat bubuk yang pahit itu ya. Nah, tak bukan dengan gula-gulanya. Iya benar. Coklat Nah, enak karena gulanya. Karena gulanya, ya. Kalau mau bikin ini minuman coklat, bisa ambil coklat, kasih dengan pemanis alami, madu gitu ya, iya. minum coklat. Tapi kalau sudah makan coklat, kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi kalau udah ngemilin coklat ya mau makanin gula Coklat gitu. batangannya dijual di Iya, pasar kedok ya, itu yang banyak gulanya jadi ya. dia seperti itu sering, sehingga bayinya dan dia juga karena mulai gemuk, males kan, capek bergerak. Ya, bayinya akhirnya dia sulit untuk melahirkan, nggak ada pembukaan, dan itu sampai berulang ya, anak yang keberapa gitu dia bayinya malah meninggal gitu ya, yang terus juga kesulitan melahirkan, akhirnya disesar padahal bentuk panggulnya itu sebenarnya normal, bisa untuk melahirkan normal, tetapi karena itu tadi ya bayinya kegedean juga, resiko kencing manis juga tinggi gitu kan pada bayi ibu hamil, apalagi yang makanannya yang tadi seperti itu. Jadi penting sekali memperhatikan makanan. Lalu dari tadi makanan ya, makanan kita pilih makanan yang berserat tinggi yaitu buah, sayur. Nah, sebaiknya seorang ibu itu tadi geraknya yang cukup, minum air putih yang cukup. Kan biasanya ibu hamil itu karena bayinya menekan bagian depan ya, di depannya kan ada kandung kemih. Hingga ibu-ibu sebentar-sebentar pipis, pipis. Ya malas tuh minum. Jangan. Ya, karena ini bisa menyebabkan ibu jadi dehidrasi, terus juga jadi pengaruh kepada janinnya juga ya. Aliran darah kita juga jadi kental, menyebabkan jadi sembelit juga. Sedangkan ibu hamil diusahakan jangan sembelit ya, sudah saya bahas sebelumnya. Kenapa? Kalau ibu hamil sembelit itu mempengaruhi HB-nya, dia menjadi turun HB-nya. Kan pada ibu hamil memang sering diperiksa itu HB-nya turun dari biasanya dia 12 mungkin jadi 10 atau 11 gitu kan. Nah, ditambah dia sembelit bisa turun lagi. Sekarang itu tidak sembelit. Nah, lalu apa sih tanda-tanda nih? Kan pasti ada tanda-tandanya tuh. Tanda-tanda apa? Melahirkan. Tanda-tanda mau melahirkan. Enggak. Kalau ibu hamil itu biasa semester 3 itu sudah mulai ada his palsu namanya, kontraksi palsu, mulai nyeri ya. Umur 7 bulan itu kok nyeri-nyeri seperti kontraksi, tapi itu kontraksi bukan untuk melahirkan ya. Tapi waspada kalau sudah teratur dan sering ya bisa terjadi prematur gitu kan. Nah, lalu mulai ada gerakan-gerakan tersebut. Nah, sudah biasanya itu di atas 35 minggu ya, 36 minggu itu mulai ada tanda-tanda ya, tanda-tanda janin itu udah masuk panggul. Kan seorang wanita itu ada nih tanda panggul ya, panggul. Nah, nanti kepala, kan ini lahiran normal nih. Iya. Kalau lahir normal itu kepala bayi itu ada di bawah. Ya, kepala bayi itu masuk
kalau masuk ke dalam panggul. Oh iya. Ini biasanya di 35 minggu, 36 minggu. Oh, udah Tapi ada masuk. juga yang 32 minggu udah turun. Oh. Tapi ada juga yang setelah mau melahirkan baru turun. Sudah 39 minggu baru dia turun ya. Nah, tapi pada rata-ratanya tuh 36 minggu lah turun ya, kepala bayi masuk ke dalam panggul. Nah, terlihat dari apa? Kalau seorang dokter kebidanan atau bu bidan itu akan meriksa, ada pemeriksaan namanya Leopard itu ya, tahu nih, oh nih janin ini udah masuk ke panggul gitu. Tapi secara awamnya itu kalau dilihat aja perutnya tuh udah turun gitu. Kalau ibu hamil perutnya kalau dia Nggak masih naik lagi begitu, gitu, Bu. itu masih di atas, tapi dia agak turun udah. Nanti lihatlah nanti misalnya pada orang yang hamil 6 bulan dengan hamil yang 8 atau 9 bulan itu kan akan beda, lihat bentuk perutnya. Nah, ini perutnya udah mulai turun. Kemudian karena sudah masuknya kepala ke rongga panggul. Oke. Ya. Dan ini bisa teraba. Biasanya kan bidan udah tahu ini karena dia udah masuk panggul, kan panggul lebih sempit. Beda dengan rongga di daerah atas. Jadi dia bisa bergerak bebas gitu. Waktu dipegang si bayinya tuh bisa gerak kemana-mana gitu ya. Tapi kalau sudah masuk panggul dianya gerakannya dikit. Karena udah mantap di situ kan, lebih Iya. kecil, lebih sempit. Nah, itu bisa kita lihat ya. Dan juga tekanan kepala bayi itu. Tekanan bayi ini kan ini tadi panggulnya ya. Ya, dia makin turun. Ini daerah serviks pada wanita. Iya. Itu dia kepalanya neken Oke. daerah. Jadi terasa berat tuh si ibu. Ada rasa tekanan gitu ya. Rasa tekanan dan ya tandanya ya bisa lebih sering kencing. Oke. Karena kan lebih turun ya, dekat sekali dengan kandung kemih. Jadi lebih sering kencing dibandingkan yang sebelum kepalanya turun. Baru sebentar mau pipis lagi. Mau pipis lagi ya. Jangan takut ya. Insya Allah aman-aman. Apakah aku kencing manis ini kencing terus ya? Beda ya. Kemudian bayi itu di dalam rongga panggul bisa berputar sih, bisa berputar di rongga panggul, tapi minim ya, tidak sampai gerakan waktu dia sebelum masuk di Nggak bisa rongga koprol panggul. dulu. Nggak bisa lagi tendang-tendang itu ya gimana kepalanya. Kemudian kalau tanda-tanda juga detak jantung itu menjadi tidak konsisten detak jantung bayi. Oke. Iya. Oh, Jadi itu kita kerasa dok ya? kalau dia masih belum turun ke panggul, detak jantung bayi itu konsisten, ya. Nah kalau ini dia naik turun, dianya akan naik saat bayi melakukan aktivitas, ya. Dianya mulai dorong gitu, dia akan naik nadinya, ya, sampai 160 kali per menit. Ya kalau bayi normalnya kalau bayi cuma 80 kali per menit itu bahaya tuh. Ya kalau bayi memang nadinya detak jantungnya cepat. Ya. Nah, jadi sekitar 110 kali per menit sampai 160 kali per menit. Nah, detak bayi. Jadi dia tidak inkonsisten ya. Inkonsisten. Nah, itu tanda bayi itu udah masuk ke dalam panggul. Kalau udah lebih dari 160 bisa sampai 200 itu sudah gawat janin ya, nggak harus cepat diakhiri persalinan. Gitu. Nah, ya. Jadi gerakan bayi itu mulai terbatas gerakannya. Nah, ini tanda-tanda akan ada itulah aktivitas 24 jam bayi mau lahir, itu biasanya aktivitasnya. Kalau bayinya itu geraknya memang lebih lambat tadi dari biasanya, itu tandanya bayi itu mau lahir. Ya, beda dengan waktu dia sebelum turun ke panggul itu bisa ibunya rasanya ditendang sana. Ini terasa Semangat ya dalam itu. Iya ya, saya udah 8 kali itu merasakan ya, Jangan mau tendang-tendang. 9. Enggak, 8 aja ya. 8 aja. 9, yang satunya nanti dilanjutkan aja lah oleh Mbak Windy. Mbak Windy katanya mau 9. Astagfirullah. Tergantung rezeki dari Allah ya, Astagfirullah. Iyalah. Gitu. Lanjut dong, lanjut. Oke ya. Jadi luar biasa ya. Jadi bayi itu sebenarnya bisa kalau kita usahakan
seorang ibu itu bisa lahirnya normal ya. Iya. Jadi perlu keyakinan, yakin, insya Allah bisa. Ya, jadi misalnya bayi itu belum kita udah ikhtiar ya. Apa sih ikhtiarnya kalau kita untuk bisa lahir normal ya? Tadi yang pertama makanannya ya, makanan yang berserat, Iya. kemudian gerak yang cukup ya, bukan malah baring. Kalau seorang ibu yang jarang gerak itu susah untuk melahirkan ya. Saya ingat tuh lahiran anak pertama lagi acara HNI ya, HPAI di lantai 3 Rumah Sakit Bunda. Di 1 hari sebelumnya itu ya, hari Ahad ya. Anak saya Senin lahir. Hari Ahad itu mondar-mandir rumah sakit, turun naik tangga. Turun naik tangga. Jadi besoknya melahirkan jam 1:30 pas azan ya, jam 1:30 ya. Pas azan zuhur melahirkan. Waktu saya konsul ke dokter Nuswil, ini dokter Fajri kemarin masih sibuk-sibuk di rumah sakit Bunda turun naik tangga katanya. Jadi lancar dok karena turun naik tangga. Tapi nggak saya anjurkan ya untuk turun naik tangga, tapi jalan ya. Jalan aja. Khawatirnya kalau turun naik tangga takutnya jatuh Iya, ya. kepleset terus jatuh. Kalau kita yakin karena ada satu pekerjaan nggak apa-apa. Gitu. Intinya jangan banyak istirahat. Oke. Iya. Nah, Berarti ngepel tadi boleh dok ya? Ngepel disuruh ngepel, iyalah. Yang jongkok-jongkok gitu. Ya, kondisi kita jangan sampai dipaksakan kelelahan kalau gitu. Oke. Kalau tenaga kita ada, terus juga memang bukan sengaja katanya untuk persalinan tuh jadi banyak ngepel, enggak. Memang waktunya ngepel, pakai pel. Sekarang kan ngepel ada alatnya yang Iya, lebih gini-gini mudah, doang. tinggal truk gitu ya. Enggak harus kayak nginem dulu begitu. Enggak. Jadi tetap aktivitas namanya ibu rumah tangga ya. Oke. Nggak ada khodimat, rumah jadi kotor ya. Nggak pokoknya kita bebas aja di mana. Ke setiap seseorang tuh beda-beda ibu-ibu. Ada yang terbiasa dengan banyak kegiatan, malahan ada ibu-ibu yang sudah suka bawa ambung gitu ya, berat-berat kemana-mana, kan udah terbiasa seperti itu. Iya. Jadi yang sebenarnya yang tidak biasa kerja berat, nah itu harusnya dilatih lah dari sekarang ya. Jangan mudah ngeluh ya. Nah persalinan tadi seperti itu ya. Nah juga asupan yang baik. Asupan yang baik ini penting sekali. Kan ibu hamil tadi yang ingin persalinan pengen normal, dia kan perlu tenaga tuh. Terus juga pastikan bahwa nanti panggulnya, sekitar panggulnya itu otot-otot dan sendi-sendinya itu kerja dengan baik ya. Iya. Nah, jadi gerakannya yang cukup, lakukanlah senam hamil bisa. Enggak harus ikut senam hamil khususnya lumayan mahal ya, dan tidak semua rumah sakit atau tempat bersalin itu ada senam hamilnya. Iya, bisa kita lakukan yang minimal. Ya, lakukan sujudnya lebih lama, rukuknya lebih lama, gerakan-gerakan ringan ya yang bisa dilakukan seorang ibu hamil itu bisa melenturkan otot-otot dan sendi-sendinya. Ya, dan juga minum minyak zaitun. Iya benar. Minum minyak zaitun, kurangi mie goreng-gorengan, minyak-minyak makan ya. Sawit gitu. Ya, kurangin itu. Ada iklan nggak kita? Ada ikan kah kita? Oke, kita iklan dulu, catetin buat nutrisinya sekarang. Habis iklan ya. Kita ketemu lagi ya. Terus on, gas, strong! Terus on. Dari HNI.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita lanjut ngilmu lagi. Iya. Monggo Dok, tadi sampai ke zaitun. Iya. Ya, jadi konsumsi zaitun. Jadi ini juga sangat bagus ya, melancarkan, membuat sendi-sendi kita menjadi lentur, jadi tidak kaku gitu. Dan aliran darah juga jadi lancar. Nah, minum zaitun. Nah, dalam proses persalinan, proses persalinan itu ada 4 tahapan, ya, 4 tahapan atau disebut kalau di kedokteran kebidanan itu kala. Kala, seperti tulisan biasa. Kala. Ada kala 1, itu kala pembukaan. Kala pembukaan dia. Jadi ibu hamil yang sudah memasuki janinnya itu udah masuk ke dalam rongga panggul, dia kan kepalanya akan tekan ya. Nah, di serviknya itu akan menipis. Perineumnya itu akan menipis ya, dan akan membuka namanya pembukaan. Jadilah pembukaannya diawali dengan pembukaan 1 ya. Pembukaan 1 tadi. Jadi artinya kalau pembukaan 1 itu 1 cm diperiksa oleh bidan atau tenaga medis ya, seperti dokter itu diperiksa itu 1 cm udah pembukaan. Nah, kalau pembukaan ini di kala 1 itu berapa sih lamanya? Berapa lama? Itu bisa 14 jam, 15 jam. Satu itu? Iya, pembukaan 1 sampai nanti jadi lengkap. 10, pembukaan lengkap itu 10, pembukaan 10 atau 10 cm. Kalau begituin ya, itu sudah 10. Pembukaannya sudah 10, tandanya sudah lengkap. Nah, itu perlu 14 sampai 15 jam. Itu pada biasanya kelahiran yang pertama. Hari yang kedua, yang seterusnya itu biasanya lebih cepat. Ada yang sampai 3 jam, ada yang 5 jam. Ada yang lebih lama ada, Dok? Iya. Jadi lebih dari kalau dia yang enggak, itu namanya persalinan macet namanya. Nah, saya dulu biasanya sehari semalam. Iya, sehari semalam. Mungkin saja itu belum terjadi ya sebenarnya persalinan. Nah, saya dulu lahir. Ya biasanya macet nanti itu setelah pembukaan 6 kok nggak buka-buka lagi. Nah, itu dia macet. Harus biasanya dokter akan induksi akselerasi namanya. Nah, ini pembukaan itu ya tadi. Nah, itulah kala 1. Apa sih yang harus kita lakukan di kala 1 ini biar pembukaannya menjadi lancar? Kalau saya dulu pengalaman anak yang ketiga ya, Abdurrahman Albana, itu pembukaan sudah mulai his, 15 menit sekali itu waktu kondangan ya, kondangan malam itu tempat keluarga, udah mulai sakit gitu, dah cara dengerin masih ceramah gitu ya, sakit, masih bisa masih makan di sana ya Allah, pulang cek. Katanya dokter-dokter spesialis lagi ada acara di Bali atau di mana gitu, belum ada yang pulang. Ternyata ada informasi ada dokter satu yang akan pulang nanti jam 8:30 apa ya, 9 malam. Jadi 8:30 malam itu datang ke dokter itu, wah katanya ini belum waktunya, si bayinya masih 2,3 ya, dan belum ini mungkin ya sekitar 3 hari lagi lah kata dokter. Terus kalau misalnya nanti memang udah merasa betul belum lahir juga, besok kita induksi deh katanya gitu ya. Wah saya takut tuh diinduksi sakit ya. Jadi ada perasaan nih, insya Allah si bayi ini akan lahir nih malam ini. Kata suami saya, nak kalau mau lahirlah malam ini ya. Besok pagi Abi mau ke Batu Raja, mau HS. Ya ke Batu Raja itu ya, Batu Raja Mbak, mau ke temu Bu Rusiana dan timnya. Kalau mau lahir ya tadi penting sekali juga, salah satu tipsnya itu bicara dengan bayi. Dan juga ada perasaan seorang ibu ya. Saya yakin nih anak saya ini cukup berat badannya nih, cukup hari ini mau lahir, jadi udah pulang. Tanya sama teman herbalis, gini, aduh nggak ada ininya, yang ada aja. Jadi waktu itu saya minta suami, Abi, Umi insya Allah lahir hari ini nih malam ini melahirkan. Apa yang dilakukan?
tolong ambil kopi tuh minum ya, kopi sehat kita minum. Kemudian minta spirulina, 3 kapsul spirulina. Ya, minta itu setiap 5 menit saya minum spirulina, 3. Dibuka kapsulnya, Dok? Iya, enggak langsung dikunyah aja, diminum ya, enggak usah dikunyah. Nah, itu saya minum sama minum sari kurma juga ya. Nah, itu yang dilakukan. Jam 10 udah udah sakit banget ya, udah teratur. Coba kita ke ini aja, ke rumah sakit ya, ke rumah sakit Pertamina waktu itu. Dicek udah pembukaan 5 lebih gitu ya. Alhamdulillah 5. Masya Allah. Dokternya datang, udah tinggal mau lahir aja udah pembukaan lengkap. Sehingga dokter bilang ini bayi tambah pembukaan karena dia cek setengah 9 baru belum ada pembukaan sama sekali gitu kan. Pas datang udah lengkap aja tinggal nyambut. Padahal enggak lama Lahirnya jedanya. alhamdulillah 2,5 ya, 2,5. Dan hari itu bareng pula dengan seorang ibu yang melahirkan, dan yang melahirkan ini bayinya meninggal. Bayi meninggal, kemudian dia perdarahan dan diangkat rahimnya. Wah ya, jadi hari itu bareng gitu ya. Dan ini dia anaknya yang pertama ini 5 tahun, yang ini mau lahir. Jadi dia udah masuk jauh antara 5 dengan terlalu jauh jaraknya 5 tahun itu. Jadi seperti ya lahir anak pertama lagi. Nah, ini juga door trik ya. Jadi mudah-mudahan bisa lancar. Apa yang kita lakukan itu tadi, kita isi tenaga kita dengan minum sari kurma. Ya, ini cepat sekali. Ini nambah tenaga. Ya, berikan yang manis bukan gula. Saat ibu ya sudah masuk kelas 1 ini kan ngeden. Ya udah mulai sakit-sakit. Nah, sakit, udah mulai sakit, nyeri ya. Nah, inilah motivasi dari seorang dokter, perawat, keluarganya ya, suaminya yang mendampingi. Tadi itu membimbing dia untuk nggak ada ya persalinan itu. Saya ingin persalinan normal, nggak sakit, nggak nyeri. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kayaknya. Tetap persalinan normal itu harus ada nyeri. Kalau nggak ada nyeri, dibuat nyeri oleh dokter. Oh. Ya diinduksi. Benar. Diinduksi biar nyeri, ada kontraksi. Nah, tinggal nyerinya itu bisa kita lakukan penata laksanaannya berkurang nyeri. Bisa menata laksana nyeri itu. Jangan sampai aduh sakit ya. Saya ingat tuh, sampai ada waktu saya pernah di Jambi itu seorang ibu ya nyalain suaminya. Tulah gara-gara kau. Jadi drama lagu, saling Iya, drama. lagu yang buat ibu sama bapak. Kok sampai malahin suaminya? Coba doa gitu ya. Dan ada seorang ibu yang anak ke-9 itu marah-marah gitu kan. Marah-marah, dia kesakitan. Oh, nak, enggak mau keluar-keluar. Ibu lah capek, keluarlah kau nih. Marah-marah gitu ya. Aku bahasa Palembang ya. Nah, kita berikan, karena dia dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore belum lahir ya. Dia kesel sekali, padahal anak ke-9 dia Mestinya marah-marah gampang gitu ya. menurut dia. Marah-marah. Nah, ini akan pengaruh ya psikologisnya ya. Jadi di sana sabar mengenai proses ini. Ya. Baik motivasi dari seorang orang yang terdekatnya, suami atau keluarganya ya, dan juga dukungan dari pihak kesehatannya ya, untuk menunggu persalinan itu dengan sabar. Jangan nggak sabar, udah nih operasi aja gitu ya. Jangan. Benar. Tapi semuanya harus sabar ya. Dan kemudian tadi kita beri kan lemes tuh, capek. Nah, beri sari kurma. Sari kurmanya tiap berapa? Tiap 1 jam kita kasih sari kurma. Tiap 1 jam kita beri sari kurma spirulina 2 kapsul, 3 kapsul. Mau tiap 15 menit atau 5 menit tadi berikan aja spirulina, aman. Benar-benar. Ya, spirulina. Itu membuat tenaganya kuat. Kasih kopi 7 elemen. Kasih kopi 7 elemen, kasih EGM bisa ya. Nah, dibantu dengan habatus sauda. Habatus sauda. Ya, biar pembukaannya itu sempurna, baik, itu tambahkan haba sauda, bisa kita ambil prokumin propolis. Ya, prokumin propolis bisa dikonsumsi pada trimester ketiga ya, dengan dosis kecil, nanti ditingkatkan 9 bulan naikkan. Setelah mau persalinan bisa tiap 2 jam makan gitu sampai lengkap
Nanti setelah melahirkan juga konsumsi. Nah itu kala 1 ya, persalinan kita bisa kembali ya, bisa normal ya, dengan normal, dan ibu juga bisa menata laksana nyeri ya. Karena ada aku nggak mau nyeri, tetap harus nyeri. Disitulah kebahagiaannya seorang ibu gitu, merasakan nyerinya saat melahirkan. Kalau nggak mau nyeri sama sekali itu operasi, tapi operasi setelah melahirkan nyeri. Lama pun nyerinya. Karena waktu melahirkan ya dia dibius ya, tapi setelahnya nyeri tetap. Jadi nggak ada itu yang nggak lepas dari nyeri. Kemudian yang tahap kedua itu kala 2 namanya. Ya, kala 2. Kala 2 ini pengeluaran dari plasenta. Jadi setelah bayi lahir, ya bayi lahir kan digunting tuh, dijepit tali pusat bayi, kemudian dipisahkan bayi dengan tali pusat dengan plasentanya. Nah, tinggal melahirkan plasenta. Melahirkan plasenta ini kalau dia normal ya bisa nggak lama, itu berapa menit kemudian ya, 10 menit atau 5 menit kemudian keluar gitu, tanpa harus ada manipulasi dari dokter atau bidannya, itu harus dikeluarkan gitu ya. Dia ditekan dikit ya, ini nanti akan keluar sendiri ya, dipegang tali pusat dikeluarkan. Nah kalau dia mengalami kelainan, lengket gitu ya, nah itu baru nanti dibersihkan kan, dimanipulasi tangannya bidan atau dokternya, itu akan masuk gitu untuk pembersihan. Wow, Nah, Masya Allah. ini mencegah jangan sampai terjadi perlengketan ya, plasenta itu tadi selama hamil trimester 1, 2 dan 3 itu kita rutinkan makanan-makanan yang baik, yang bisa menguatkan biar tidak rapuh juga. Nah kita ibu hamil tuh ada kan yang suka mudah dikit-dikit keguguran gitu ya, atau juga lemah kandungannya, kuatkan. Boleh konsumsi yang iklan tadi tuh, terus on, bukan hanya untuk laki-laki. Terus on 1 kapsul malam, 1 aja, jangan lebih, 1 aja, rutinkan tiap hari. Itu bisa menguatkan ya. Dari awal hamil pun nggak apa-apa ya? Itu kokoh gitu. Nah, itu terus onnya pas trimester ketiga atau dari awal? Bisa dari awal. Kalau emang udah ada indikasi bahwa akan lemah gitu dok? Iya, tapi kalau juga pada nggak lemah juga dikonsumsi nggak apa-apa gitu ya. Karena kan kita nggak tahu kita lemah atau enggak. Nah, jadi di sini pada masa yang waktu janin tadi keluar kan dia menipis kan bisa terjadi ada robekan ya. Kalau bayinya nggak terlalu besar ya mungkin nggak robek, atau dokter juga ada yang di episiotomi gitu ya, digunting. Nah disitulah nyeri ya, disuntik untuk anti nyeri dan dijahit ya. Waktu setelah melahirkan plasenta tersebut lakukan. Nah ini juga mengurangi jangan sampai kaku ya sekitar periniumnya si ibu waktu melahirkan, biar tidak terjadi robekan atau juga bisa tanpa dijahit. Itu tadi rutin kan minum zaitun, dan juga di daerah sana sering olesin minyak zaitun, ya. Dan panggul-panggul kita olesin MHS waktu sebelum melahirkan ya. Nah, biar kenapa daerah-daerah di daerah sana enggak lebih rileks gitu. Lebih rileks ya, lakukan latihan-latihan dan juga ini karena masih ada yang bujang gadis ini ya, nggak apa-apa. Kepapa ilmu. Seorang ibu itu jangan sampai menolak suaminya, karena itu juga proses memudahkan persalinan ya. Bersenggama itu juga bisa membantu melancarkan dia sperma itu bisa merangsang ya di pembukaan jalan lahir. Iya, jadi nggak apa-apa itu. Ya jangan sampai takut gitu, sakit, pegel gitu. Tapi ini salah satu mempermudah dan juga membuat hati lebih tenang gitu ya. Nanti karena bakal lama itu liburnya suaminya. 40 hari. 40 hari. Iya, touching, Masya Allah. Kita mau jawab pertanyaan kah dok? Iya. Belum selesai itu kala-kalanya. Oh belum, baru dua. Insya Allah. Teruskan aja dok. Nah, kemudian ada kala yang ketiga ya, atau tahapan ketiga itu
Saya tadi salah ngomong ya. Apa? Kala 2 itu pengejanan ya, salah. Saya sebut kalau kala 2 itu pengejanan ya, maaf ya. Kalau yang kala 1 tadi pembukaan 1 sampai 10. Oke. Nah, 1 sampai 10. Nah, kala kedua itu ngeluarin bayi gitu. Oke. Situlah episiotomi tadi ya. Oh, nah, iya. kala ketiga itu pengeluaran plasenta. Oke, saya tersebut langsung ketiga tadi ya. Nah, ini jadi kala 1 sampai 10. Kemudian skala 2 itu pengeluaran janin, bayi. Di situ mulai penipisan perineum dan kemudian dilakukan episiotomi tadi. Oke. Nah, pengeluaran bayi dan kemudian dia masuk ke kala 3 yaitu pengeluaran plasenta. Nah, ini bisa terjadi proses ini ya tadi 15 menit ya, 6 menit itu bisa lahir normal, nggak ada sisa. Nah, kalau dia ada sisa, plasenta ini bisa terjadi perdarahan berikutnya, bisa hari ke-9 ya, hari ke-9 keluarlah sitosel ya. Saya ingat, saya juga merasakan sendiri. Saat itu saya lahiran karena nggak mau ke dokter laki-laki, ke dokter ke bidan perempuan. Tetapi dia salah dalam penata laksanaan ya. Dia di mana dilakukan induksi oksitosin pada pembukaan 4. Padahal oksitosin itu disuntik setelah bayi lahir. Oh. Iya. Nah, itu. Sehingga waktu itu saya mengalami dikit darahnya keluar tuh ya. Tapi hari ke-9 mungkin ada sisa plasenta kemarin karena dia dipacunya lebih cepat gitu kan. Dengan suntikan oksi itu hari ke-9 saya mengalami perdarahan yang sebesar kepala bayi nih 3 kali. Hari yang ketiga kali keluar pingsan ya. Dilakukan kuretase. Alhamdulillah nyawa terselamat, digunakan spirulina juga ya. Gunakan spirulina. Nah, itu kala 3 ini kalau dicek lah gitu ya. Dicek, setelah itu dilakukan penjahitan. Jangan takut ya, penjahitan insya Allah. Biasanya dokter kalau memang ini gak apa-apa lah, masa nggak dibius. Sakit lah nggak dibius ya. Tapi kalau bisa jangan sampai robek atau juga dijahit. Tapi kan kalau kondisinya memang begitu ya terjadi ya, mudah-mudahan nggak perlu dijahit, nggak ada robekan. Tapi kalau ada robek harus dijahit, nanti kemana-mana bentuknya ya. Nggak cantik lagi. Jadi ya jadi gitulah ya. Ya begitulah. Kala 4. Nah, yang tadi kala 1, kala 2, kala 3 ya. Kala keempat inilah yang sebenarnya masa kritisnya seorang ibu yang melahirkan. Dok. Apa? Iya. Nah, seperti tadi yang bareng dengan anak saya nomor 3 itu kan dia pas kala setelah dia melahirkan itu mengalami perdarahan, tidak mau berhenti. Nah, jadi inilah observasi. Seorang ibu yang sudah melahirkan itu kan nggak langsung tuh kalau di ruang persalingan itu tidak langsung pergi gitu, tidak langsung pergi masuk ruangan. Hebat banget. Tapi biasanya kan nggak langsung disuruh pergi dari gitu, tapi diobservasi dulu di ruangan persalinan 1 jam, tidak ada apa-apa, baru pindah ke ruangan nginapnya ya. Nah, kalau itu, nah begitu. Perlu diobservasi apakah ada perdarahan, kemudian dilihat apakah ada sisa-sisa gitu ya, kondisinya juga dilihat kondisi vital sign-nya dicek di sana. Nah, di sini pada masa kala 4 saya anjurkan untuk konsumsi herba, itu berikan sari kurma, spirulina. Untuk yang tenaga dan banget juga gitu ya? Karena dia mulai rasa nyeri nanti, kasihkan mengkudu. Mengkudu kapsul, 3 kapsul dibuka, kasih madu. Karena tensinya mungkin rendah, jangan nggak tanpa madu. Madu 2 sendok atau 3 sendok, air hangat, bukan air panas, mengkudu 3 atau juga 5 kapsul tergantung berat badan. Nah, berikan. Ini sebagai apa? Analgetik alami, terus juga penenang. Nah, mengkudu ya. Insya Allah itu akan bantu. Kemudian juga berikan juga kapsul gamat. Sudah kita berikan minum kapsul gamat tuh, gamat 3 kapsul. Biar
mencegah perdarahan juga ya, mengurangi perdarahan. Dan juga mengembalikan tenaganya ya, berikan juga habatus sauda dalam kurkumin propolis bisa ya. Apa boleh minum zaitun? Boleh, tetap minum zaitun. Minum madu, walah bagus gitu ya. Minum kopi 7 elemen boleh ya. Tapi setelah itu karena persalinan normal, nggak ada puasa-puasanya gitu, minum aja. Dan segera menyusui. Iya, IMD. Segera menyusui, karena menyusui ini biasanya bidan atau bu dokter atau pak dokternya itu bayinya kalau benar gitu ya, langsung IMD ya, langsung di bayinya itu ditaruh di dada ibu. Waktu ibu dijahit, perineumnya yang robek tadi di episiotomi, itu bayi di ibu, jadi ibunya nggak concern, wah kan rasanya takut tuh Iya, dijahit gitu. benar. Nah kalau dianya lihat bayinya, lupa itu sakitnya tuh lupa gitu, karena lihat bayinya. Nah penting sekali, bayinya sekarang nggak boleh dimandikan, langsung dibungkus diberikan ke ibu ya, ditutup aja atasnya biar kulit ibu sama kulit bayi itu satu itu. Hangat dia jadinya, dan langsung dekat juga detak jantung ibu. Oh, nah insya Allah tempat persalinan yang model ini boleh kita pilih, tapi kalau tempat persalinannya memisahkan ibu dan bayi, kalau bisa jangan dah. Jadi mesti jeli juga dok ya, Iya, di tempat persalinan ya. Iya. Jadi rawat gabung. Jangan sampai rawat terpisah. Ada yang tempat beberapa yang rawat terpisah sehingga menyebabkan ibunya gagal ASI. Oke. Nah, ya. Jadi di sini penting sekali ya support dari lingkungan kita, makanan yang sehat, pilih suplemen ya yang aman, yang bisa membantu persalinan kita bisa jadi normal. Saya ingat sekali ada mitra saya itu yang mau melahirkan, tapi belum juga pembukaan. Pembukaannya 2 apa 3 gitu, nggak nambah-nambah gitu ya, apa 4 gitu, nggak nambah-nambah. Sudah bencana mau dioperasi, saya support. Mudah-mudahan deh bisa lahir, kasih habatus sauda, minum sari kurma, minum spirulina, minum kopi herba gitu ya. Kopi sehat ini biar tenaganya kuat. Iya. Minum zaitun, dan alhamdulillah dia ngabarin belum juga pembukaan nambah. Oke. Akhirnya disiapkan tempat persalinan dioperasi kan, mau dioperasi, udah masuk di ruang operasi, mau bimbus, bayinya lahir spontan. Oh, Jadi dia melahirkan di ruang operasi, lahiran normal gitu. Baru mau dibius lahir normal gitu, jadi nggak jadi operasi, alhamdulillah. Ya, penting kata saya, yakin kamu kan normal, rahimnya, panggulnya, ukurannya ya. Insya Allah bisa. Ya, jadi memang perlu kesabaran dari si ibu, dan juga ibu banyak baca ya. Yang kedua dari keluarga, orang-orang terdekat. Yang ketiga dari pihak kesehatan untuk bersabar ya, menunggu persalinan itu. Tapi kan juga tim medis juga tahu gitu kapan waktunya harus segera diakhiri persalinan. Karena kalau ada gawat janinnya tadi detak jantungnya lebih dari tadi ya 160 bisa 200, itu berbahaya juga janin. Kemudian juga ibu ya yang sangat kelelahan. Nah makanya kalau ini jangan dibiarkan kelelahan, jangan dia jadi dehidrasi. Ya beri tadi sari kurma, insya Allah ini akan membuat tenaganya, dan spirulina itu juga cepat. Insya Allah itu, semoga bisa lahiran normal ya. amin. Iya. Oke. Jadi ada 4 tadi ya, kalah 1, 2, 3 dan 4 ya. Oke, masya Allah. Nah biar lahirnya itu bisa berkurang nyerinya, caranya waktu melahirkan atur napas. Kalau sebelum masuk persalinan kita bisa lakukan dengan pijat-pijat, senam ya. Lakukan pijat-pijat khusus ya. Terus juga senam ibu hamil. Nah, tapi kalau sudah masuk persalinan yang dilakukan itu atur napas. Coba atur napas. Tarik nafas. Jadi waktu seorang ibu yang ada hisnya tuh sakit, kontraksi, itu sakit loh. Sakit. Tapi kalau dianya aduh sakit gitu, aduh sakit. Berarti psikisnya tuh mesti ya, maka ini diingatkan.
yang menunggunya jangan bilang, jangan sampai nyalahin gitu. Orang lagi sakit disalahin gitu, tambah drop. Tambah Apa yang drop dilakukan? deh nanti. Yang nunggu, yang bantu itu ikuti Support. gerakannya, ngajarin. Tarik nafas. Jadi termasuk kayak kita yang nungguin itu mau melahirkan juga loh gitu. Empati kita ya. Iya. Tarik nafas. Kemudian lepaskan dari mulut sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah, perbanyak doa ya. Perbanyak doa, tarik napas gitu. Nah itu atur napas, insya Allah ini bisa meminimalisir rasa nyeri ya. Nah, terus juga berbaring ke kanan, kalau ke kiri gitu ya, ke kanan, ke kiri itu yang mana? Itu kita biasa disuruh untuk berbaring ke kiri saat mau persalinan itu. Ya kalau tidur kita sebelah kanan, ya sebelah kanan, kalau ini kiri, lebih banyak ke kiri. Dan juga jalan tadi ya. Iya, benar. Kalau udah mau deket kan, nggak bisa jalan lagi tuh disuruh berbaring. Oke. Insya Allah itu. Ada pertanyaan? Ada dok. Dari YouTube live chat ada, dari yang fanpage ada. Dari fanpage dulu ya. Dari Ibu Listi Arifah, beliau nanya, apakah semua sayur dan buah boleh dikonsumsi pada ibu hamil trimester ketiga? Buah dan sayur. Semua jenis. Semua jenis buah dan sayur. Nanas masuk, Boleh, durian masuk. nanas boleh, duren boleh. Ada orang tuh mengkambing hitamkan si nanas. Sipan. Nanas, nah makan aja. Nggak mungkin lah makan sampai 3 biji nanas. Iya, bener. Paling 3 Berapa potong? iris ya. 3 iris nanas, nggak apa-apa. Selama dalam porsi yang Makan duren normal juga dok, nggak ya? apa-apa. Kalau terlalu banyak durennya jangan makan sendiri, bagi-bagi dong. Iya, bagi tetangga. Kalau enggak buat lempok ya. Nah, buat kolak Jadi agak duren lama dibagi-bagiin gitu ya. ya. Enggak apa-apa makan duren ini, dilarang itu, dilarang ini, enggak apa-apa. Jadi buah-buahan, sayuran boleh dikonsumsi. Oh gitu. Kalau dia sembelit, sebaiknya jangan makan wortel mat yang direbus, yang dimasak gitu. Wortelnya mentah. Oh gitu. Tapi hati-hati, kalau itu artinya harus cuci dengan baik. Kalau saya anjurkan rendam deh, yang kalau mau makan yang mentah-mentah itu direndam dulu dengan promol ya, insya Allah. Dan juga hati-hati dengan makanan yang kurang bersih, khawatirnya kan yang mentah-mentah. Sayur-sayuran biasanya kan diulem gitu ya, dimakan apa tuh namanya, lalapan. Ya pastikan dia bersih ya. Oke. Ini lagi dok. Oh, beliau lagi nanya, bagaimana proses hubungan sembelit dengan penurunan HB? Kalau kita belajar tentang sembelit, penyebab sembelit itu apa gitu ya, dimana dia kurang serat, kurang minum ya, dan akibat dari sembelit itu ya banyak sekali menyebabkan sembelit, akibat dari sembelit. Kalau sembelit yang berkepanjangan itu menyebabkan aliran darah kita jadi kental. Iya benar. Ya, tubuh kita jadi asam ya, jadi acid, menyebabkan aliran darah kita tuh kental, oksigen kurang, oksigen ya, oksigen di situ kan kita itu menyerap HB kan, HB itu kan oksigen HB ya. Nah itu akan mempengaruhi darah kita, aliran darah kita kurang, oksigen ke seluruh badan kita bisa kekurangan oksigen. Benar-benar. Membentukan itu mempengaruhi hati kita dan tulang-tulang kita untuk pembentukan sel darah putih. Nah, begitu. Banyak banget efek buruknya dari Iya, sembelit tadi dok ya. Dan bisa menyebabkan yang gangguan organ-organ yang lain Ya juga. kayak gitu. nyimpen sampah, dibiarin aja sampahnya, nanti baunya Iya. kemana-mana gitu lah analoginya Iya. ya. Ya jadi bisa terjadi intoksifikasi sendiri gitu di dalam yang namanya ada racun dalam tubuh kita yang meracunin seluruh tubuh kita Tubuh yang ya. bagian yang lain juga gitu kan. Oke. Ini dari live chat juga ada dari Ibu Nikmah Sofiani. Beliau ini hamil baru 5 minggu, tapi saya mengalami keputihan. Apakah boleh minum harumi dan ada efek sampingnya nggak bagi janin? Kalau keputihan pada ibu hamil itu memang rata-rata ada keputihan, tinggal ada yang terlalu banyak yang mengganggu, ada yang normal aja, yang biasa gitu, basah lendir gitu. Nah kalau dia sudah berlebihan, apalagi gatel atau kuning ya, kuning kehijauan gitu, gatel, itu bisa terjadi jamur ya. Nah ini atau juga dia terlalu ini ya tubuhnya
karena terlalu asam ya, terlalu lembab ya, tubuhnya itu lembab karena gemuk, daerahnya telah menyempit. Nah itu sering-sering ganti pakaian dalam. Boleh gunakan Hibis panty liner. Oke. Gunakan Hibis panty liner bisa. Gak usah Harumi, jangan Harumi. Konsumsi apa? N-Green. Oh. Konsumsi N-Green 3 kapsul 3x3 N-Green. Jangan gunakan Harumi. Harumi nanti setelah melahirkan aja. Oke. Olesin bisa dengan MHS atau minyak zaitun. Gak usah dicuci dengan sabun. Iya benar. Iya, oles dengan minyak zaitun atau MHS. Insya Allah akan berkurang. Dan juga perbanyak minum air putih ya. Insya Allah itu. Oke. Ini ada yang nanya lagi, herba apa yang harus diminum agar air ketubannya banyak? Herba apa? Ketubannya normal gitu ya, jangan banyak, terlalu banyak juga nanti dia kurang bagus juga ya. Pokoknya normal ya dalam tubuh kita, dalam kandungan. Itu kita konsumsi herba-herba ini dari awal trimester 1, trimester kedua, ketiga itu konsumsi lah rutin, konsumsi herba seperti sari kurma, madu, spirulina, N-Green, dan bisa susu kambing atau HNI Coffee. Itu bisa dirutinkan. Herba pokok ibu hamil lah intinya. Iya, ada semua itu ya. dikonsumsi. Insya Allah akan bayinya sehat, termasuk juga amnion ya, cairan amnion itu juga cairan apa namanya tuh, ketuban ya, ketubannya itu normal ya. Dan juga satu, ibu kalau dulu itu jangan katanya kalau pindahan, pindahan nggak boleh tuh, mau melahirkan pindahan. Kenapa? Saya itu karena memang capek pindahan. Saya sendiri merasakan anak yang kelima ya, yang kelima, anak kelima itu pindahan rumah, hamil Hafsah ya. Nah sehingga saya nggak ingat lagi tuh kapan pecahnya ketuban gitu, karena capek, terlalu capek bisa menyebabkan ketuban kita berkurang, jadi merembes. Jadi waktu Hafsah itu lahirnya maju 2 pekan dari perkiraan, dan juga cairannya udah dikit banget gitu kata dokter. Katanya udah hijau dan harus kasih antibiotik, tapi waktu itu saya enggak ya, alhamdulillah sehat aja. Itu memang karena kalau terlalu capek begitu nggak baik juga pada ibu, apalagi ngangkat kan namanya pindahan, benar. Ngangkat sana, ngangkat tas yang berat gitu ya. Gitu, Masya Allah. Nih banyak nih yang nanya tentang kalau udah pernah SC, pernah sesar ya. Nah ini ada dua tipe pertanyaan. Jadi kalau yang bilang kalau pernah SC mau lahiran normal bisa enggak, dan kalau udah 2 kali SC mau hamil lagi, untuk hamil lagi apa harus SC lagi, Dok? Oh iya. Jadi kalau ini ada nih, Bu Eka, Ekawati Abbas ya, yang ada di Makassar. Apa kabar nih? Beliau melahirkan anak yang kelima ya, yang sebelumnya itu sesar. Ini anak yang kelimanya normal. Nah, ya jadi insya Allah bisa. Kalau dia penyebab sesar itu bukan penyebab yang apa itu namanya istilahnya ya, mutlak. Ya mutlak, artinya dia nggak bisa normal. Karena apa? Karena cacat itu yang dianya sendinya miring. Karena dianya mungkin kena polio ya, jadi jalannya miring, jadi sendinya juga miring. Nah ini mungkin nggak bisa lahir normal, sehingga harus sesar. Atau juga sendi panggulnya tuh memang kecil, orangnya kecil, bayinya besar gitu. Nah itu bisa kondisi panggulnya memang betul-betul nggak bisa gitu ya. Iya benar. Nah tapi kalau pada umumnya karena terjadinya hal-hal yang di luar itu, mungkin bisa normal. Caranya kalau Ibu Ekawati Abbas itu beliau ngurangi berat badan bayinya. Iya, yang sebelumnya di atas 3, nah yang sekali ini dia dicukupkan hanya 2,5. Nah, jadi bisa lahir normal, begitu. Jadi muat gitu. Iya, dan juga mindsetnya. Yang mana yang terbaik, berdoa sama Allah, bukan berarti aku harus normal. Yang mana Allah berikan, dan kalau bisa dengan normal, kalau nggak bisa yang mana yang terbaik ya menurut Allah. Nah, insya Allah. Jadi apalagi anak kedua, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Iya. Maka
saya anjurkan kepada bunda sekalian sebelum mengambil keputusan mau sesar, sebaiknya pikirkan dulu kalau memang bisa normal dari diri kita bisa yakin, lakukanlah dulu ya secara normal. Usaha dulu. Usaha dulu ya, ikhtiarnya yang dari sekarang gitu. Mudah-mudahan bisa ya. Dan memang terus apalagi pentingnya dukungan ya, ilmu pengetahuan juga ya, banyak-banyak juga informasi-informasi cari yang benar ya, insya Allah bisa. Iya benar-benar. Masya Allah. Oke, ada lagi nih dok. Nah ini soal sakit gigi saat hamil. Iya. Beliau sering sakit gigi pas hamil. Iya, memang rata-rata ibu hamil itu akan mengaruhi gigi ya, karena perubahan hormon dalam tubuhnya, terus ada pemakaian ya, kalsium itu beda ya, saat ibu hamil itu lebih tinggi. Herbanya itu ada di dalam maka saya anjurkan tetap konsumsi ada yang habatus saudanya, sehingga kopi 7 elemen boleh diminum air putih yang cukup ya, yang ada habatus saudanya. Kemudian juga kalau tensi ibunya nggak rendah, itu minum teh centella. Nggak rendah. Teh centella ya, itu bisa diminum cukup 1 kali 1 ya, untuk menjaga jangan sampai kekurangan kalsium ya. Susu kambing diminum Iya. dan juga makanan-makanan yang seimbang, yang seimbang ya. Banyakin makan ikan ya, makan makanan-makanan yang sehat ya, insya Allah itu bisa membantu. Dan gunakan pasta gigi sensitif atau juga pasta gigi propolis. Propolis ya benar. Oke. Udah nggak ada pertanyaan lagi kah? Oke. Ini Mbak Pauza nih, ada Pauza menceritakan. Agustina. Alhamdulillah dengan resep HNI proses persalinan anak kedua lebih cepat. Masuk klinik habis maghrib setelah isya jam 8 lahir adik Amira. Iya. Apa kabarnya adik Amira sama Ayu Sipa ya? Lanjut yang ketiga. Masya Allah. Ya, insya Allah. Udah waktunya nih habis nih, udah jam 15.16 ya. Ntar lagi asar untuk waktu Indonesia Barat. Kalau teman-teman yang di Indonesia Timur udah asar ya. Udah asar kayaknya. Oke. Jadi karena waktunya sudah mepet, dan insya Allah juga udah nggak ada pertanyaan lagi. Kalaupun ada nanti kemana dok? Kalau misalnya ada pertanyaan lagi nih tiba-tiba, bisa komen aja di kolom komentar. iya ya. nanti kan ini diupload lagi nih. Nanti insya Allah komentar Mimin bales. Di YouTube Iya. Gen HNI Achievers. Ya, nanti kalau ada pertanyaan apa-apa, insya Allah pelan-pelan akan dibahas ya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk yang stay tune udah dari sejam 15 menit. Masya Iya, Allah. jangan hanya ibu-ibu aja, bapak-bapak ya nonton juga ini. Penting. Iya, Jadi penting. suami siaga. Bener. Kan buatnya bareng-bareng kata ibu itu kan. Nanti berantem. Masya Allah. Oke, makasih dok ilmunya hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Minggu depan temanya tungguin aja ya. Pantengin dengan jam yang sama, insya Allah di channel yang sama, Gen HNI Achievers. Dan jangan lupa like, subscribe, and share. Jadi makin banyak yang subscribe, makin semangat kita buat ngerjain HS online ini, Masya Allah. Jadi terima kasih sekali lagi. Kalau ada mau salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya yang kanker. Tahu gimana rasanya? Kasih. Kak Abi Luar biasa. Jadi